Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu, sebelum kita observasi ada yang mau diisi dulu ini mengenai pra-observasi. Jadi nanti ini Bu, pelajaran apa yang kita mau bahas? Jadi nanti materinya itu Pak tentang mengenal peta dengan komponen-komponennya. Oh, iya. Terus tujuan nanti pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran di sini Pak ada dua, yaitu yang pertama itu peserta didik itu mampu mengetahui komponen-komponen yang ada dalam peta. Ya. Kemudian peserta didik itu diharapkan mampu menunjukkan simbol-simbol dan komponen-komponen peta yang lainnya pada peta tersebut. Oh. Terus area pengembangan yang hendak dicapai nanti. Kalau area pengembangannya itu siswa di sini bagaimana dia bisa memahami komponen-komponen peta, kemudian bagaimana siswa bisa membaca peta secara langsung di dalam peta itu Pak. Kemudian bagaimana dia menyusun dan menggambar peta. Oh, yes. Selanjutnya besok itu kan kita mau observasi. Iya, Pak. Strategi apa yang Ibu hendak jalankan besok? Besok itu kan pembelajarannya berdiferensiasi Pak. Yeah. Kemudian ada satu kelompok itu yang menggunakan pembelajaran project basic learning. Jadi nanti dia di situ akan menghasilkan peta. Jadi dia menggambar peta lengkap dengan simbol-simbolnya serta komponen-komponen peta yang lain. Oh ya, mudah-mudahan sukses besok ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, silakan ketua kelas siapkan dulu teman. Selamat pagi. Oke, baik. Ketua kelas, ada teman saya yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hari ini semua temannya hadir ya. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah mengenal peta dan komponennya. Sebelum materi dimulai, silahkan naikkan buku IPS, LKS, buku catatannya. Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Loyo sekali. Iya, sebentar kelompoknya. Baik, silakan perhatikan materi di atas. Jadi materi kita adalah mengenal peta dan komponennya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo angkat tangan. Yang masih ingat materi minggu lalu, Hilda? Suaranya dibesarkan. Ya, materi minggu lalu adalah letak astronomis dan letak geografis. Jadi letak astronomis Indonesia berapa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, nah kenapa sih kita harus mempelajari peta dan komponen-komponennya? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mempelajari peta? Apa, Nia? Agar? Kenapa kita harus mempelajari peta? Ya, agar kita tidak tersesat. Karena kalau ada peta otomatis semua akan diketahui jalannya. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Nah, coba perhatikan, saat ini kamu pergi kemana saja? Kemarin kalian kemana? Waktu liburan misalnya, waktu hari Ahad misalnya, kemana? Ke Maros. Nah, apakah setiap tahun kamu mengunjungi kampung halaman saat mudik?
Siapa yang pulang kampung kalau liburan? Oke. Nah, apakah kamu pernah pergi ke rumah nenek, paman, maupun bibi? Ya, apalagi kalau liburan. Nah, ketika kalian pergi berkunjung ke rumah keluarga, otomatis kalian akan melewati jalan. Itu kita lihat semua di peta. Kalian harus tahu mana arah utara, arah apa? Selatan, timur, dan barat. Kalau misalnya rumahnya nenek kalian di sebelah timur, kemudian kalian pergi ke barat, otomatis tersesat. Jadi itulah gunanya peta. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada, dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Jadi coba perhatikan ini peta. Ada yang sudah tahu ini peta apa? Ya, ini peta Indonesia. Ini provinsi? Pulau? Pulau apa? Kalau ini pulau? Ini? Jawa. Jadi dari peta ini, karena kalian sudah mengenal yang namanya peta, otomatis kalian sudah bisa membaca peta. Walaupun di sini tidak ditulis Pulau Sumatera, tapi karena kalian sudah paham yang namanya peta, bahwa ini adalah Pulau Sumatera, ini adalah Pulau Kalimantan. Jadi walaupun saya tukar, misalnya Sulawesi saya kasih pindah di sini, kalian akan tetap mengatakan, oh ini adalah Pulau Sulawesi. Itu menandakan bahwa kalian sudah paham. Nah, siapa di sini yang pernah menonton filmnya Dora? Ya, apa isi dari filmnya Dora? Ya, Dora di situ dia selalu menggunakan peta. Setiap ingin pergi kemana menemukan barang, pasti dia berpatokan sama peta. Oke, tepuk satu. Oke, sekarang ada yang tahu tidak apa itu peta? Kan tadi kalian sudah tahu gambarnya, sudah tahu yang mana peta. Sekarang apa pengertian peta? Peta adalah petunjuk arah. Apalagi? Peta adalah permukaan bumi. Ada yang lain? Minggu lalu kita sudah jelaskan loh perbedaan peta, atlas, dan globe. Hari ini kita akan mempelajari peta. Nah, sekarang perhatikan. Jadi apa itu peta? Jadi ini peta apa tadi ini? Nah, ini peta Sulawesi. Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau di tempat di bumi. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Jadi melalui peta, biar kita tidak ke Sulawesi Utara misalnya, kalau kita melihat peta, di sini ada gambar gunung, kita bisa mengetahui, oh di Sulawesi Utara itu ada gunung ini, ya. Ya, di Gorontalo misalnya di sini ada sungai ini. Itu semua kita bisa lihat di peta tanpa harus pergi ke tempatnya. Paham? Nah, ini dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Jadi kalau para wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, itu dia pakai peta. Di peta dia bisa lihat, oh di Makassar itu ada tempat wisata, misalnya pulau apa? Pulau Kayangan misalnya. Oh di Makassar ada penerbangannya di sini, lokasinya di sini, dekatnya ini. Jadi dia bisa lihat melalui peta. Jadi aku peta, aku peta. Jadi katakan, aku peta, aku peta. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang tepuk satu. Fokus ya. Peta yang kita gunakan. Jadi untuk peta sehari-hari, kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Jadi kalau peta konvensional itu biasa dalam bidang datar, bidang datar. Kalau peta digital itu yang ada di HP-nya kalian, maps, ya, maps. Jadi yang peta yang ada di dalam HP itu namanya peta di konvensional atau peta digital? Digital. Nah ini
Peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti sudah bisa dibedakan? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke komponen peta. Sebelum saya lanjut, ada yang bisa menyebutkan salah satu komponen peta? Ica, judul peta. Oke, tepuk tangan dulu semua untuk Ica. Siapa lagi? Judul peta. Masih ada? Skala peta. Skala peta. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk Jenny. Oke, jadi itu sudah dua ya, judul peta dan skala peta. Oke. Orientasi utara. Orientasi arah utara. Apalagi? Simbol peta. Simbol peta. Garis koordinat. Legenda peta. Ya, yang di sini, di sebelah sini tidak ada suaranya. Sumber peta. Apalagi? Apa? Apa? Letak dan luas peta. Sumber peta di kelompok sini. Garis koordinat. Oke. Oke, sudah benar ya semua. Jadi skala komponen-komponen peta. Saat kita melihat peta, apa yang kita lihat di dalamnya? Otomatis komponen-komponen peta. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain. Sudah benar tadi ya. Yang pertama adalah judul peta. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, jadi perhatikan baik-baik karena sebentar kita akan bagi beberapa kelompok. Jadi tugas per kelompoknya itu beda-beda, ya. Kita ke komponen yang pertama. Judul peta. Jadi ini adalah gambar peta apa? Yang mana judul peta di sini? Surya. Tolong tunjukkan Surya. Yang mana judul peta Surya? Sudah pakai sepatu. Viani. Judul peta. Tunjuk saja, tunjuk saja. Naik di sini supaya lihat teman tak. Oke, yang mana judul peta? Judul peta. Oke, Nia. Karena tadi di sini tidak pernah bersuara, jadi kelompok di sini lagi anak. Ya, judul peta. Oke, benar ya? Ini sudah ada nak, sudah ada tanda panahnya. Judul peta. Judul peta itu selalu di atas. Ini judul peta Indonesia. Sebelum kalian melihat peta, kalau tidak ada judulnya, bisa tidak kalian tahu peta apa ini? Ya. Walaupun misalnya bisa, tapi kalian pasti menebak-nebak, oh ini pasti peta ini. Tapi ketika ada judulnya, kalian sudah langsung paham, oh ini peta Indonesia. Sudah paham yang namanya judul? Yang kedua, skala peta. Jadi skala peta digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area dalam peta. Jadi skala peta itu selalu dituliskan dengan angka. Misalnya ini, skalanya 1:1 juta. Ada yang tahu apa maksudnya ini 1:1 juta? Iya, ini skala. Tapi apa maksudnya ini 1? Ini 1 juta. Jenny, coba Jenny. Itu artinya setiap 1 sentimeter di peta mewakili jarak sebenarnya 10 kilometer di dunia nyata. Oke, bagus sekali. Jadi 1:1 juta, artinya ketika di peta 1 sentimeter, otomatis itu di jarak sebenarnya itu 1 juta kilometer. Karena tidak mungkin mau gambar 1 juta kilometer dalam peta. Jadi dikecilkan menjadi 1 sentimeter. Jadi ketika ada skala 1:1 juta, 1 sentimeter di peta, berarti di kehidupan nyata itu jaraknya 1 juta. Kalau begini, 1:5 juta. Maksudnya? 1 sentimeter di peta, 5 juta kilometer di jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Sudah paham maksud skala? Kalau begini, 1:1000. 1 sentimeter di peta. Oke, bagus. Sudah paham ya? Ada yang belum paham skala?
Jadi begitu cara membaca skala. Jadi bukan bacanya 1 dibagi 5 juta, 1 dibagi 1000. Tapi 1 berbanding 100 misalnya, berarti 1 cm di peta, 100 km jarak sebenarnya. Oke, paham? Bisa kita lanjut? Nah, sekarang arah mata angin. Nah, itu tadi arah mata angin, ada utara, timur, selatan. Jadi kalau dalam peta itu, nak, pasti ada petunjuk arahnya. Ini utara, ini selatan, timur, barat. Ya. Jadi jangan kita terbalik, selatan di atas, utara di bawah, timur di sini, barat di sini. Ya, utara, utara, timur, laut, timur, timur menenggara, selatan, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara. Legenda peta. Di dalam peta itu pasti ada legenda, ya. Bagian bawah peta itu pasti ada legenda. Apa itu legenda? Angel. Oke, jadi legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Kalau misalnya tadi ini peta, nah ini peta apa ini? Peta Sulawesi. Saya kasih di sini segitiga. Paham tidak apa itu segitiga? Apa itu segitiga? Berbeda-beda nih. Di sana legenda, di sini tempat yang dituju. Nah itu nih tujuannya legenda. Legenda misalnya di sini segitiga. Dia kasih keterangan gunung. Jadi kalian tahu, oh kalau segitiga ini berarti dia gunung. Jadi legenda nama lainnya keterangan pada peta. Sama juga kalau misalnya di sini bulat. Kalian tidak tahu apa ini, titik-titik apa ini, tapi langsung kalian lihat di legenda. Kalau titik-titik misalnya adalah kota. Berarti kalian langsung paham. Oh, kalau titik-titik berarti dia adalah kota. Nah, inilah tujuannya legenda. Agar kita lebih paham dari suatu peta. Contohnya ini, nak. Ketika dalam suatu peta, ada simbol seperti ini. Kotak, kemudian di dalamnya ada lingkaran hitam. Berarti itu menunjukkan apa? Ibu kota provinsi. Kemudian kalau bulat saja, berarti dia adalah ibu kota kabupaten. Ini kalau ada garis, berarti dia jalan raya. Jalan raya. Di sini semua ada keterangannya. Ada batas provinsi. Jadi perhatikan baik-baik ya. Sebentar, tugasnya ada kaitannya sama ini. Kalau sungai gampang diketahui karena dia begini, bercabang. Kalau ada gambar pesawat, bukan berarti di situ ada pesawat, tapi bandar udara. Gambar jangkar berarti ada pelabuhan. Ini juga warna. Warna suatu peta itu tidak sembarang dikasih warna. Bukan sesuai kesukaan tak. Di sini mau warna pink, di sini mau warna biru, tidak. Warnanya itu ketika dia orange berarti ketinggiannya itu 1000 meter. Jadi kalau dia hijau berarti ketinggiannya 0 meter. Berarti dia di dataran rendah. Kalau warna biru berarti dia laut. Ini kedalaman laut, ini ketinggian daratan. Sudah paham? Lanjut? Ya, oke. Sekarang garis astronomis. Garis astronomis sudah kita pelajari minggu lalu. Yang lintang utara dengan lintang selatan. Nah ini garis lintang, garis bujur. Di peta ada kolom-kolom seperti ini. Jadi bukan kotak-kotak ya. Ini menunjukkan dia garis lintang dan garis bujur. Kalau yang melintang ini namanya apa? Kalau yang membujur ini berarti bujur. Paham? Nah ini tadi simbol-simbol peta. Oke, sebelum kita bekerja secara berkelompok, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, saya cek dulu ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Sebentar saya kirimkan link video. Simak baik-baik videonya, kemudian tulis kembali apa isi video pada kertas kartonnya. Paham? Yang kelompok 2. Kelompok 2. Saya bagikan peta ini, ada peta. Nah, ini peta untuk kelompok 2.
Jadi kalian harus temukan di sini simbol-simbol peta yang ada di sini ditempel, kemudian digaris bahwa ini adalah gunung. Bisa dipahami? Oke. Kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Ya. Iya, tempel di situ. Nah, untuk kelompok 3 ini digunting, kemudian diberi keterangan di sampingnya. Ini apa ini apa? Jadi harus kalian tahu. Kalau garis bujur, garis lintang dia termasuk komponen peta apa? Bisa dipahami? Jadi ini digunting dulu. Kemudian misalnya nih peta Bali dia termasuk apa? Apakah dia skala? Apakah dia simbol? Apakah dia judul? Bisa dipahami? Oke. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Yang mana kelompok 4, nak? Oke. Kalau kelompok 4, silahkan diisi komponen peta yang hilang di sini. Apa namanya komponen peta yang ditunjukkan pada gambar? Ya, sudah ada kolomnya. 5 orang. Sama ya, kelompok 5 juga. Silahkan dilihat. Ini ada peta. Ini termasuk apa? Komponen apa? Nanti ditempel. Kerjakan dulu masing-masing. Misalnya ini apa? Ini misalnya skala kah? Bisa? Oke, silakan. Ya, satu orang satu. Tidak. Diskusikan dulu sama teman kelompoknya bahwa ini termasuk apa? Sudah siap presentasi? Ya, siap. Sudah siap? Ya. Saya cek kelompok 1. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Oke, kita break dulu sebentar. Tepuk 1. Semua tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih nggak? Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke. 2 kali. Fokus. Oke, sudah siap ya? Kelompok yang pertama presentasi adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang simbol-simbol peta. Yang pertama ada batas provinsi, sungai, danau, ibu kota, bandara, kota lain, gunung Merapi, batas provinsi, jalan raya, ibu kota kabupaten, pelabuhan laut. Itu saja, sekian dari kami kelompok 2. Selamat pagi. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peta Bali. Gambar pertama ditunjukkan dengan gambar judul peta. Gambar kedua ditunjukkan dengan gambar skala peta. Gambar ketiga ditunjukkan dengan gambar simbol peta. Gambar keempat ditunjukkan dengan gambar orientasi peta. Dan gambar kelima ditunjukkan dengan garis koordinat peta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Dari video yang kami nonton, video tersebut menjelaskan tentang peta dasar, peta tematik, judul. Peta biasanya diletakkan pada bagian atas peta. Kedua, harus diberi petunjuk arah mata angin sesuai dengan informasi yang ada di dalamnya. Ada macam-macam peta, komponen peta, informasi peta, pembuatan peta. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komponen peta. Di sini ada peta distribusi kepadatan penduduk yang dinamakan judul peta. Peta yang kecil ini dinamakan inset. Dan bujur selatan, timur, dan barat dinamakan petunjuk arah. Peta yang berwarna ini disebut simbol. Sumber Citra Kinut Bandung 2003 disebut sumber peta. Departemen Teknik Geos dan Geosmotika FTLS disebut tahun pembuatan Januari 2007. Peta
garis di bawah yang menunjukkan angka serba disebut skala. Dan tamarin disebut dengan warna. Nama ini disebut dengan tipe huruf. 79090 disebut latitude dan ini disebut garis tepi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah presentasi setiap kelompok. Kelompok 1 dia mempresentasikan hasil pemahaman videonya. Kelompok 2 dia mempresentasikan simbol-simbol yang ada dalam peta. Kelompok 3 dia mencocokkan komponen-komponen peta. Kelompok 4 dan kelompok 5 dia menuliskan komponen-komponen yang ada pada peta. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Satu orang. Oke, Jenny. Simbol peta, tentang simbol peta. Ya. Judul peta, sumber peta, skala peta, dan orientasi. Oke, benar ya. Jadi kita hari ini telah mempelajari tentang komponen-komponen peta. Di mana komponen peta yang pertama adalah judul, yang kedua skala, apalagi ketiga orientasi, apalagi legenda peta, garis koordinat, skala peta, sumber peta. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang sosialisasi dalam masyarakat. Jadi untuk materi peta sudah kita pelajari hari ini, ya sudah selesai sampai hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, karena kalian sudah paham semua ya. Baik, saya mau setiap kelompok menyiapkan satu kata tentang materi kita pada hari ini. Misalnya, mantap. Begitu 1, 2, 3. Mantap. Oke, kelompok 2. luar biasa. Kompak, harus kompak. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, kelompok 3. 1, 2, 3. Mantul. Di sana mantap, di sini mantul. Mantap betul. Kelompok 4. Mana kelompok 4? 1, 2, 3. Bagus. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kelompok 5. Ini 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, karena materi kita juga sudah selesai. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Ya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.